Sudah saatnya Joao Felix ucapkan selamat tinggal pada sepak bola Eropa. Tottenham gugur di putaran kedua Carabao Cup 2023. Duet Romelu Lukaku, Paulo Dybala, mimpi muluk Inter Milan yang diwujudkan Mourinho di AS Roma. Mulai tak dipercaya Xavi, Lewandowski bisa tersingkir dari skuad utama Barcelona. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Joao Felix tidak lama lagi akan meninggalkan sepak bola Eropa. Destinasi karirnya yang paling mungkin saat ini adalah berlabuh ke Liga Arab Saudi. Situasi Felix di Atletico Madrid saat ini memang sedang tidak nyaman. Baik itu dirinya dan Atletico sama-sama tidak lagi saling membutuhkan. Sebelumnya dilaporkan pemain berusia 23 tahun itu berharap bisa bertahan di klub yang meminjamnya musim lalu, Chelsea, atau bergabung dengan Barcelona. Harapan Felix tampaknya terlalu sulit untuk terwujud. Sampai detik ini, kedua klub tidak benar-benar siap untuk menampungnya. Saat dipinjamkan ke Chelsea di musim lalu, Felix menjadi tim mediocre dan finish di posisi 12. Sedangkan Barcelona tidak punya dana untuk menembusnya. Kondisi tersebut sebenarnya sudah jadi indikasi yang cukup bahwa Felix akan meninggalkan sepak bola Eropa. Destinasinya adalah Liga Arab Saudi. Kebetulan Al Hilal tertarik meminjamnya selama 1 musim. Atletico dikabarkan siap melepas Felix secara pinjaman jika tidak ke klub Eropa. Kejadian tidak terduga lagi-lagi dialami oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo mengalaminya saat memimpin Al Nassr bertanding melawan Al Shabab dalam pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Al Awal Park Selasa 29 Agustus 2023. Dalam laga tersebut, Ronaldo berhasil menjadi bintang dengan mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Gol pertama CR7 dicetak pada menit ke-13 melalui tendangan penalti. Ronaldo sebenarnya bisa langsung menorehkan brace 5 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-18. Dalam tayangan ulang, Ronaldo diduga melakukan pelanggaran terhadap bek Al Shabab Faas Halsagor terlebih dahulu sebelum mencetak gol. Hasilnya penyerang berusia 38 tahun itu pun gagal mencetak brace hanya dalam waktu 5 menit. Mengetahui golnya dianulir oleh wasit Ismail Efat, Ronaldo sangat kesal hingga marah-marah dan sempat merasa terzolimi hingga mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, "Always against me." Sebelumnya, Ronaldo juga marah dengan keputusan wasit dalam laga play-off Liga Champions Asia 2023-2024 melawan Shabab Al Ahli. Bahkan kemarahan Ronaldo itu sampai membuatnya mengumpat kepada wasit dan mendorong steward yang ada di pinggir lapangan. Meski sempat marah-marah, Al Nassr akhirnya berhasil lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions Asia 2023-2024. Tottenham tidak bertahan lama di Carabao Cup 2023. Baru di putaran kedua, Tottenham tumbang dari Fulham lewat adu penalti di Craven Cottage Rabu 30 Agustus 2023 WIB. Tottenham memang terancam sejak awal. Fulham lebih dulu unggul di menit ke-9 setelah gol bunuh diri yang dilakukan Mickey van de Ven. Untungnya, Tottenham selamat dari kekalahan di waktu normal. Richarlison sanggup mencetak gol di menit ke-56 dan membuat skor jadi imbang kembali. Hingga 90 menit berakhir tidak ada lagi gol tambahan.
Peraturan di Carabao Cup menyatakan laga yang berakhir imbang di waktu normal dilanjutkan langsung ke adu penalti. Di babak adu penalti, Fulham mendapat tendangan lebih dulu. Sebagai penendang pertama, 3 eksekutor The Cottage tidak melakukan kesalahan. Andreas Pereira, Raul Jimenez, dan Harry Wilson menjalankan tugasnya dengan baik. Kubu Tottenham mengimbangi dengan gol yang dicetak oleh Son Heung-min dan Dejan Kulusevski, tetapi tidak pada penendang ketiga. Manchester City serius mengejar gelandang Wolverhampton Wanderers Matheus Nunes. Pendekatan Man City ini berpotensi memberikan keuntungan buat Liverpool. Manchester City berupaya merekrut Matheus Nunes di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Pekan lalu tawaran sebesar 40 juta pound ditolak Wolves, namun Citizens kabarnya belum menyerah. Wolves meminta bayaran setidaknya 60 juta pound untuk gelandangnya itu. Di level personal, Man City diperkirakan tak akan menemui kesulitan, berarti mengamankan Nunes karena pemain 25 tahun itu juga tertarik gabung. Nunes bahkan sampai mogok latihan demi membuka jalannya ke Man City. Manchester City butuh pemain sepertinya untuk mengisi peran yang ditinggalkan Kevin De Bruyne yang sedang cedera. Pendekatan Man City terhadap Nunes ini kemudian juga diprediksi akan berdampak ke Liverpool. Transfer Nunes akan membuka peluang Calvin Phillips untuk dilepas. Kepindahan Romelu Lukaku ke AS Roma menghadirkan ironi bagi Inter Milan. Tim hitam biru menyaksikan bagaimana pelatih legendaris mereka Jose Mourinho justru mewujudkan mimpi besar fan Inter di klub rival. Mundur ke bursa transfer musim panas 2022, BP Marotta punya rencana muluk buat mengakuisisi paket Lukaku Dybala guna memperkuat lini depan I Nerazzurri. Potensi kehadiran mereka digadang-gadang akan melengkapi Trisula Maut dengan Lautaro Martinez. Kombinasi itu bakal memimpin misi Inter memburu bintang kedua Scudetto. Namun skenario tersebut ambiar, hanya Lukaku yang berhasil didaratkan lagi ke San Siro. Sementara itu, Dybala yang kontraknya habis di Juventus lepas dari genggaman. Padahal kesepakatan ihwal kontrak personal dan besaran gaji sudah tercapai dengan pihak si pemain. Inter gagal merekrutnya sebagai pemain gratisan di fase terakhir perundingan karena nego yang berlarut-larut. I Nerazzurri harus lebih dulu mengurus pesangon Alexis Sanchez yang diputus kontraknya demi menyediakan satu tempat di lini depan bagi Dybala. Bek timnas Indonesia U23 Elkan Baggett berhasil membawa Ipswich Town menang atas Reading dalam babak kedua Carabao Cup 2023-2024. Ipswich Town mengalahkan Reading 3-1 lewat babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 dalam waktu normal di Select Carlisle Stadium Reading pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari WIB. 2 gol Ipswich Town dicetak oleh Cameron Humphreys pada menit ke-45+5 dan Freddy Ladapo menit ke-59. Sementara 2 gol Reading dibuat oleh gol bunuh diri Brandon Williams pada menit kedua dan Kelvin Ehibatioman menit ke-87. Sementara itu, media lokal Ipswich TWTD mengulas Baggett hampir mencetak gol pada menit ke-53. Namun sundulannya via umpan silam Williams masih melenceng tipis dari gawang Reading. Selain itu, Baggett juga terlihat mengalami masalah di betisnya pada menit ke-94 ketika hendak berduel dengan Ehibatioman. Awal musim 2023-2024 mungkin menjadi salah satu masa sulit bagi Robert Lewandowski dalam karirnya di Barcelona. Sejauh ini Lewandowski masih belum mampu menunjukkan tajinya sebagai salah satu penyerang terbaik. Dalam 3 laga awalnya di Liga Spanyol 2023-2024,
Lewandowski baru bisa mengoleksi 1 gol dan 1 assist. Padahal penyerang asal Polandia tersebut sempat tampil hebat pada musim 2022-2023 lalu. Kala itu, Lewandowski menjadi top skor Liga Spanyol 2022-2023 dengan mencetak 23 gol dari 34 laga. Bahkan Lewandowski sempat menyia-nyiakan peluang emas saat Barcelona bermain imbang melawan Getafe tanpa gol. Kegagalan itu membuat Blaugrana gagal mencetak 1 gol pun ke gawang Getafe. Kondisi tersebut rupanya mulai membuat pelatih Barcelona Xavi Hernandez kehilangan kepercayaan kepada Lewandowski. Dilansir bolasport.com dari sport.is, Xavi dikabarkan mulai memikirkan pengganti Lewandowski. Xavi ingin mengistirahatkan penyerang berusia 35 tahun itu untuk sementara waktu. Nantinya, posisi Lewandowski akan diisi oleh penyerang asal Spanyol, Ferran Torres. Aaron Wan-Bissaka menjadi pemain yang tampil sip pada awal-awal Liga Inggris musim ini. Hal tersebut tak lepas dari peran Erik ten Hag. Wan-Bissaka selalu menjadi starter pada musim ini untuk mengisi posisi bek kanan Manchester United. Beberapa pujian diberikan kepada pemain berusia 25 tahun itu. Nasib Wan-Bissaka sejatinya tak mulus pada awal-awal kedatangan manajer Erik ten Hag. Dia mengalami cedera dan pada saat itu Diogo Dalot muncul sebagai penggantinya. Wan-Bissaka memuji peran ten Hag. Manajer asal Belanda itu dianggap orang yang telah membantu pemain untuk berkembang. Ini bagus, terutama untuk saya sendiri. Saya telah belajar banyak di bawah kepemimpinannya dan masih banyak lagi yang akan datang. Lebih banyak perbaikan yang harus dilakukan, kata Wan-Bissaka yang dikutip dari situs resmi MU. Ten Hag bukan cuma pelatih yang kaku dengan taktik. Wan-Bissaka menilai Ten Hag sudah mengajarkan bagaimana cara melihat permainan.